Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Ayo pergi. Klan Raging Flame Tribe tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berbaris di belakang penyihir mereka, bersiap untuk bergegas kembali ke desa pada malam hari. Senior ya, tunggu sebentar. Yang Kai menghentikannya. Apalagi, Wizard ya menoleh dan menatap Yang Kai dengan bingung. Senior ya tidak menginginkan binatang buas ini? Yang Kai bertanya, menunjuk ke binatang mati beku yang menumpuk seperti gunung. Ekspresi Wizard ya berubah dan berkata dengan marah, Wizard Niu, apakah kamu mempermalukanku? Setelah kalah dalam duel, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk terlibat dengan binatang buas ini. Yang Kai menanyakan ini saat ini, yang tampaknya merupakan provokasi yang disengaja baginya. Yang Kai menggelengkan kepalanya terus-menerus dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Itu hanya senior ya. Kamu membawa begitu banyak orang, dan datang dari jauh. Bukankah kamu seharusnya mencari makanan untuk musim dingin? Wizard ya menarik napas dan berkata, bukankah kamu sama? Yang Kai tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku bersedia memberikan bagian kepada senior ya. Apa? Ya kaget. Bahkan orang barbar dari Raging Flame Tribe sangat terkejut, menatap Yang Kai dengan heran. Terakhir kali saya datang, saya tidak menghitungnya. Tetapi seharusnya ada 3 atau 400 binatang buas di lembah ini. Senior ya, hanya ada ratusan orang di desa saya. Bahkan jika setiap orang menyeret 2 binatang buas kembali, masih banyak binatang yang tersisa di sini. Hujan salju lebat mendekat, kami tidak akan kembali lagi setelah kami kembali ke desa kali ini. Dengan kata lain, binatang buas yang tersisa akan dibekukan di sini. Jika kamu tidak keberatan, senior ya dapat membawa binatang buas yang tersisa kembali ke desa. Meskipun jumlahnya tidak banyak, jika kamu menabung sedikit, itu akan cukup untuk musim dingin. Kamu, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini? Wizard ya tidak bisa mempercayai telinganya. Penyihir Niu ini bersedia memberinya bagian dari rampasan? Apa yang baru saja dia katakan benar. Memang ada 3-400 binatang mati di lembah ini. Dan mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk membawa semua binatang itu kembali ke desa dengan hanya 100 orang. Masing-masing binatang ini berukuran sangat besar. Cukup untuk makan seluruh keluarga selama sebulan penuh. Jika kamu menabung sedikit, itu memang akan cukup untuk melewati musim dingin. Tapi bagaimana ini mungkin? Ada orang yang rela memberikan makanan yang mereka miliki. Ini seperti mengirim istrinya keluar untuk membuat orang bermain dengannya, di zaman modern. Untuk Wizard ya, itu benar-benar tidak masuk akal. Tetapi bagaimanapun juga, jika penyihir Niu ini tulus, seluruh desa harus berterima kasih. Tentu saja. Atas nama Dewa Barbar, aku penyihir Niu akan memberimu binatang yang tersisa. Yang Kai tampak serius. Tidak ada keraguan tentang ini. Jika seorang penyihir berbicara atas nama Dewa Barbar, tidak akan ada kepalsuan di dalamnya. Dia memandang Yang Kai dengan tenang. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba membungkuk, memegang tangannya di dadanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Wizard Niu, tolong maafkan saya karena bersikap kasar dan sombong sebelumnya. Terima kasih atas kemurahan hati kamu. Aku para penduduk desa api sabit suku api mengamuk akan mengingat kebaikanmu. Dan kau akan menjadi teman abadi kami. Penduduk desa lain dari desa api sabit dari suku api mengamuk juga membungkuk dan memegangi dada mereka. Itu adalah etiket paling mulia dari ras barbar. Ahu dan yang lainnya berdiri di belakang Yang Kai. Dan ada cahaya terang di wajah mereka. Unggun melompat. Dan bau barbeque memenuhi seluruh ngarai. Penduduk desa sabit api dan desa biru tua selatan terlihat harmonis. Mengobrol dan tertawa. Kedua penyihir sebagai pemimpin meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya. Berjabat tangan dan berdamai. Bahkan membiarkan penduduk desa masing-masing mengesampingkan kewaspadaan dan kebencian mereka dan hidup bersama dengan bahagia. Klan cantik desa api sabit mengeluarkan buah anggur. Penduduk desa dari 2 suku makan daging dan minum alkohol. Itu sama baiknya dengan mengenakan celana yang pas. Selain wanita cantik di desa masing-masing, banyak pria dari desa lain berkumpul. Dan mereka mengejar mereka dengan niat besar untuk meninggalkan mimpi musim semi di lembah ini. Di sisi lain, Ahu dan warga desa lain dari desa api sabit sedang bertanding di lapangan terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari ras barbar, ada sangat sedikit hiburan. Yang paling umum adalah pertarungan jarak dekat seperti ini. Persahabatan ras barbar dibuat dengan tinju. Penduduk desa api sabit yang bertarung dengan Ahu jauh lebih kuat darinya. Dan Ahu masih muda dan energik. Untuk sementara waktu, mereka berdua sangat cemas. Tidak membedakan antara bagian atas dan bawah, yang membuat orang-orang dari klan lain yang menonton terus bertepuk tangan. Yang Kai mengalihkan pandangannya ke medan perang.
dan melihat bahwa Ahu menerima pukulan lawan. Pinggangnya ditekuk seperti udang. Tetapi ketika lawan bergegas masuk, dia tiba-tiba menyerang dan menendang lutut lawan. Penduduk desa api sabit ditangkap. Berjaga-jaga dan berlutut di tanah. Memutar kepalanya, Yang Kai berkata, "Senioria, perisai teknik penyihir yang baru saja kamu sebutkan. Apakah ini benar?" Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya sedikit ke depan, dan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar, dan udara di depannya beriak, berubah menjadi perisai transparan yang menghalangi bagian depan. Senioria membuka mulutnya lebar-lebar, dan butuh waktu lama sebelum dia berkata, "Ya, itu saja." "Itu dia," Yang Kai mengangguk, dan berkata, "Tetapi perisai teknik penyihir ini tampaknya hanya mampu melindungi dari teknik penyihir tingkat rendah. Jika seorang penyihir dengan level yang sama menggunakan teknik penyihir, saya khawatir itu tidak akan bisa melawannya." Penyihir ya berkata, "Setidaknya ada waktu penyangga, cukup bagi orang untuk menghindari bahaya. Pada saat-saat kritis, ini adalah teknik penyihir yang menyelamatkan jiwa." Yang Kai berkata, "Kata-kata senior ya juga masuk akal. Tapi saya pikir akan lebih baik menggunakan perisai teknik penyihir dengan cara ini." Saat berbicara, Yang Kai mendemonstrasikan. Penyihir yang menjadi gila? Setelah berdiskusi dan berkomunikasi dengan Wizard New ini, dia menemukan bahwa pemahaman pihak lain tentang teknik penyihir sangat dangkal, dan banyak teknik penyihir yang umum digunakan tidak diketahui. Tampaknya dia baru mempelajari teknik penyihir selama beberapa hari, tetapi pemahaman dan kreativitas penyihir New ini mengejutkannya. Setelah menjelaskan dan mendemonstrasikan beberapa teknik penyihir yang umum digunakan, pihak lain tiba-tiba mencoba semuanya sekaligus. Jika bukan karena ekspresinya yang sangat tulus, tanpa usaha sama sekali, penyihir ya ini bahkan akan bertanya-tanya apakah dia berpura-pura. Selain itu, teknik penyihir yang umum digunakan ini dapat ditingkatkan, dan teknik penyihir ditingkatkan dengan tangannya. Baik kecepatan casting dan kekuatannya harus ditingkatkan secara signifikan satu tingkat. Apakah dia masih Wizard Apprentice tingkat tinggi? Hanya Great Wizard Expert yang bisa melakukan hal semacam ini, kan? Sebagai pejuang penyihir tingkat menengah, penyihir ya selalu mampu mengambil kebijaksanaan dan mengikuti jejak para pendahulunya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknik penyihir yang telah dia pelajari. Tetapi dia telah melihat satu demi satu keajaiban dari penyihir New ini. Sepanjang malam, kedua penyihir tetap bersama dan berkomunikasi terus-menerus, dan keduanya mendapat banyak dari satu sama lain. Yang Kai mempelajari beberapa teknik penyihir yang sederhana dan praktis, dan penyihir ya juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik penyihir itu setelah inspirasi dan demonstrasi Yang Kai. Meskipun ranahnya belum membaik, Wizard ya merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Selama dia diberi periode waktu untuk mencerna panen malam ini, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Wizard Warrior tingkat tinggi di masa depan. Saat fajar, orang-orang dari kedua desa sudah siap untuk pergi dan berpisah di pintu masuk ngarai. Penyihir ya memandang Yang Kai dengan putus asa dan berkata, "Penyihir Niu, pastikan untuk mengunjungi desa api sabitku sebagai tamu. Kami pasti akan menghiburmu dan orang-orangmu dengan makanan terbaik." Yang Kai tersenyum. "Jika kamu memiliki kesempatan, saya juga mengundang penyihir ya untuk datang ke desa selatan biru tua untuk bermain." Mata Wizard ya berbinar dan berkata, "Oke, saat salju mencair, aku pasti akan pergi saat musim semi tiba." Akan ada waktu di masa depan? Yang Kai mengepalkan tinjunya. Wizard ya tampak terkejut, meskipun dia tidak tahu etiket apa ini. Dia masih belajar sesuatu. Yang Kai berbalik, meraih kaki belakang kedua binatang buas itu, menyeret mereka di atas salju, membawa ratusan penduduk desa pergi. Wizard ya menyaksikan Yang Kai pergi dan bergumam, "Saya melihat munculnya bintang baru." "Apa?" seorang anggota klan di sebelahnya bertanya. "Tidak apa-apa, ayo pulang." Penyihir ya melambaikan tangannya, dan penduduk desa api sabit masing-masing menyeret seekor binatang buas dan kembali dengan membawa beban. Bukan masalah sederhana bagi setiap orang untuk menyeret dua binatang besar untuk berlari di salju. Sekelompok orang dari desa selatan biru tua kembali ke desa dari Ngarai. 2 hari kemudian, ratusan penduduk desa disambut hangat oleh orang lain sebagai pahlawan. Setelah kembali ke desa, mereka segera mulai membersihkan gudang. Kepala desa juga berjalan dengan gemetar dan bertanya apakah ada kecelakaan selama perjalanan ini. Ahu memberitahu kepala desa apa yang dia temui dengan orang-orang dari desa api sabit. Kepala desa mendengar ini dan mengangguk kepada Yang Kai. "Anyu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun mereka adalah suku yang berbeda, bagaimanapun juga kita semua adalah ras barbar yang sama. Jangan pelit ketika kamu bisa membantu." "Aku pikir juga begitu." Yang Kai mengangguk. "Yah, kamu lelah. Kembali dan istirahat."
Aku akan berbicara denganmu lagi besok. Pada hari kedua, Yang Kai pergi ke kepala desa lebih awal. Aniu, aku ingin kamu menjadi kepala desa Dark Blue South Village. Apakah kamu menyukainya? Usai pertemuan, kepala desa langsung menuju pokok permasalahan. Yang Kai tertegun sejenak, dan kemudian segera menolak. Ini tidak akan berhasil. Jangan terlalu cepat untuk menolak, kepala desa tersenyum sedikit, seolah-olah dia mengharapkannya, dan menghela nafas, dengarkan aku. Yang Kai mengangguk. Kepala desa kemudian melanjutkan, saya sudah tua dan bisa hidup dalam beberapa tahun lagi. Setelah saya mati, kamu juga akan mengambil alih sebagai kepala desa. Awalnya, saya khawatir tanpa perlindungan seorang penyihir, desa pasti akan diambil alih oleh desa lain untuk bergabung. Kamu juga tahu seperti apa kehidupan penduduk desa setelah digabungkan. Untungnya, Dewa Barbar telah memberkati kamu, memungkinkan kamu untuk membuka kunci kekuatan penyihir. Dan kamu sekarang menjadi tinggi peringkat Wizard Apprentice. Sedikit lebih tinggi dari saya. Kamu memiliki kemampuan untuk mengambil alih sebagai kepala desa. Kamu masih muda. Dan jika posisi kepala desa diberikan kepadamu, aku tidak nyaman pada awalnya. Tapi melihat kamu berurusan dengan urusan desa api sabit, aku tahu bahwa kamu tidak akan mengecewakanku atau penduduk desa di masa depan. Kamu menjadi baik dan lembut di dunia. Saya tidak melihatnya sebelumnya. Jadi lebih baik bagi kamu untuk menjadi kepala desa daripada saya. Dan penduduk desa akan yakin akan kamu. Petik 2. Setelah mengalami invasi gelombang binatang dan konfrontasi dengan penyihir ya, orang-orang di desa secara alami menghormati Yang Kai. Jika dia menjadi kepala desa, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala desa, saya tidak bisa menyetujui masalah ini. Mengapa? Kepala desa menunjukkan ekspresi kekecewaan. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengatakan begitu banyak, Yang Kai masih menolak. Yang Kai menghela nafas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia hanya di sini untuk mengalami di alam rahasia. Mungkin dia, kepala desa, dan penduduk desa hanyalah turunan dari alam fantasi. Dan dia akan pergi dari sini suatu hari nanti. Aku akan berjalan-jalan selagi muda. Aku mungkin tidak akan punya banyak waktu untuk tinggal di desa di masa depan. Kau ingin meninggalkan desa? Kepala desa memandang Yang Kai dengan heran. Tetapi segera dia merasa lega. Ya, bakatmu luar biasa. Tidak baik bagimu untuk tinggal di satu tempat. Lihatlah sekeliling. Itu baik untukmu. Ini juga akan membantu pertumbuhanmu. Kepala desa, saya minta maaf. Kepala desa tersenyum sedikit. Jangan minta maaf. Kamu adalah penduduk desa biru tua selatan saya kemanapun kamu pergi. Yah, jangan bicarakan ini. Mari belajar kata. Seperti biasa. Kepala desa mengajari Yang Kai untuk mengenali karakter kuno yang aneh itu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. 2 hari setelah Yang Kai membawa penduduk desa kembali ke desa dari Ngarai, salju tebal turun. Dan seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi tanah beku. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan binatang buas pun enggan bergerak dengan mudah, apalagi manusia. Penduduk desa juga bersarang di rumah mereka dan tidak mudah untuk keluar. Kehidupan sehari-hari Yang Kai sangat teratur. Di pagi hari, dia belajar karakter kuno dari kepala desa selama 1 jam. Lalu kembali ke rumah kayunya untuk mengolah tubuh dagingnya. Dan kemudian mengumpulkan kekuatan penyihir. 10 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa beberapa penghalang di tubuhnya rusak. Dan kekuatannya mengalir deras melalui meridian. Dan kekuatan seluruh orang tampak meroket dalam sekejap. Wizard Warrior. Hanya butuh 1 malam untuk mengubah kekuatan penyihir menjadi Wizard Apprentice tingkat tinggi. Tetapi Yang Kai membutuhkan waktu setengah bulan untuk beralih dari Wizard Apprentice tingkat tinggi ke Wizard Warrior. Selama lebih dari 10 hari, Yang Kai telah menunggu alam rahasia ini untuk memerasnya. Tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dia memiliki beberapa keraguan apakah dia benar-benar jatuh ke alam rahasia ini dan tidak dapat melarikan diri. Tapi tidak peduli apa, Yang Kai harus membuat rencana jangka panjang. Dunia ini sangat aneh. Menekan kekuatan kaisarnya. Dan bahkan kesadaran ilahi tidak dapat dilepaskan. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa membuka cincin luar angkasa. Menurut kepala desa, hanya ketika dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat Wizard Expert, dia akan memiliki kesadaran ilahi. Jadi tujuannya saat ini adalah dengan cepat berkultivasi ke Wizard Expert, lalu membuka cincin ruang angkasa dan mengeluarkan jutaan inti monster-monster. Selama jutaan monster base core ada di sana, kecepatan promosinya akan meningkat dalam garis lurus. Pada saat itu, Wizard King, dan bahkan Wizard Saint ada di ujung jari. Mungkin, ketika kekuatan penyihir mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini. Tapi dari Wizard Warrior menjadi Wizard Expert,
Ini adalah tingkat peningkatan yang luar biasa. Yang Kai memperkirakan bahwa setidaknya 1,5 tahun diperlukan untuk kecepatan kultivasinya saat ini. Di mana dia bisa menunggu selama ini? Terperangkap di alam rahasia yang tidak dapat dijelaskan ini. Kekuatannya sendiri adalah dasar untuk bertahan hidup, dan dia tidak sabar untuk menjadi lebih kuat. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan menemukan monster base, dan mendapatkan tubuh daging dan monster base core. Terutama monster core ini, yang sekarang dapat ditelan langsung untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Selama ada cukup monster core, wizard expert dan seterusnya, dia bisa menerobosnya dengan santai. Tidak akan berhasil. Ini sama sekali tidak akan berhasil. Di rumah kayu, kepala desa tampak terangsang, dan dia menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Kai dengan sedih. Aniu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Yang Kai menghela nafas dan berkata, aku baru saja keluar sebentar dan kembali di musim semi. Kepala desa berkata, sekarang musim dingin yang parah ada di sini dan salju menutupi gunung. Bahkan jika kamu adalah wizard apprentice tingkat tinggi. Hei, kamu, kapan kamu menjadi wizard warrior? Petik 2. Ketika Yang Kai datang barusan, kepala desa tidak dengan hati-hati mengamati keadaannya. Pada saat ini, dia terkejut ketika dia meliriknya. Aniu di depannya sudah menjadi penyihir warrior. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kepala desa memiliki kemampuan untuk mengenali wizard warrior. Tetapi visinya brilian. Aura Yang Kai jelas tidak dimiliki oleh wizard apprentice. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari setengah bulan yang lalu Aniu menerima berkah dari Dewa Barbar, membuka kekuatan penyihir, dan menerobos ke wizard apprentice tingkat tinggi dalam semalam. Yang cukup mengejutkan. Tapi dia sudah menjadi wizard warrior sekarang. Tanda seru. Itu adalah alam yang dia harapkan seumur hidup. Tapi dia tidak bisa mencapainya. Yang Kai tersenyum sedikit. Kepala desa, tidakkah menurutmu aku, seorang wizard warrior, tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku di luar? Kepala desa berkata, bahkan jika kamu seorang wizard warrior, berapa banyak jenis teknik penyihir yang kamu ketahui? Saya mengajarkan semua teknik penyihir yang kamu kuasai. Sebelum dia selesai berbicara, kepala desa membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong ke perisai teknik penyihir yang muncul di depan Yang Kai ditambah teknik bola api di telapak tangannya. Kepala desa membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikan petualangan Aniu. Yang Kai berkata, kepala desa, saya hanya datang untuk memberitahu kamu. Bahkan jika kamu tidak setuju, saya akan menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Kepala desa menghela nafas berat, dan kemudian berkata setelah waktu yang lama, 3 hari. Beri aku 3 hari, aku akan mengajarimu sesuatu. Bagus. Selama 3 hari berikutnya, Yang Kai tinggal di rumah kepala desa dan tinggal bersamanya. Selama 3 hari, kepala desa tidak mengajari Yang Kai teknik penyihir yang sangat kuat, juga tidak mengajarinya teknik kultivasi. Kepala desa tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang kultivasi. Menurut kata-katanya, dia tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk diajarkan pada Yang Kai. Hanya saja dia tahu bahwa Aniu telah diisolasi dari dunia sebelumnya dan tidak memiliki komunikasi dengan orang lain di desa, apalagi memahami dunia luar. Perjalanan ini, kamu tidak dapat melindungi diri kamu sepenuhnya bahkan jika kamu memiliki kekuatan. Jadi apa yang diajarkan kepala desa Yang Kai adalah pengetahuan tentang dunia, berbagai kebiasaan, dan rencana tanggap darurat ketika menghadapi berbagai bahaya. Ketika kepala desa masih muda, dia juga berkeliaran di luar. Setelah 3 hari berlalu, kepala desa tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepada Yang Kai, dan bahkan karakter kuno telah diajarkan. Saya akan memberitahu penduduk desa bahwa kamu sedang berkultivasi dalam retret. Jangan biarkan mereka mengganggu kamu. Besok sebelum fajar, pergilah dengan tenang. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Kepala desa ibarat orang tua yang menyuruh anak yang hendak bepergian. Penuh kekhawatiran. Aku tahu. Pergi dan istirahat. Mulai besok, yang harus kamu hadapi adalah perjalanan baru. Hari berikutnya masih cerah. Yang Kai berangkat. Pada saat ini, penduduk desa pada dasarnya masih tidur. Tetapi ketika Yang Kai meninggalkan desa, dia melihat ke belakang dengan perasaan dan melihat bahwa Ahua, yang bertanggung jawab untuk mengawasi malam, berdiri dengan tenang, menatapnya, sedikit mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Dalam diam, Yang Kai mengambil langkah besar dan dengan cepat menghilang dari pandangan Ahua. 5 hari kemudian, di kaki gunung ribuan mil jauhnya dari desa selatan biru tua, Yang Kai mengeluarkan selembar kertas kulit binatang yang menguning, membandingkan tindakannya, dan melihat ke gunung di depan. Itu seharusnya benar. Di sini, gunung putih bersih. Ini adalah tujuan dari perjalanan Yang Kai. Kepala desa tidak melangkah terlalu jauh saat berlatih di luar.
Gunung putih bersih ini adalah titik perjalanannya, dan peta yang menguning di tangannya diserahkan kepadanya oleh kepala desa sebelum pergi. Menurut kepala desa, ada banyak binatang buas yang tinggal di gunung putih bersih ini, dan beberapa binatang buas yang kuat bahkan dapat menyaingi Great Wizard Expert. Kepala desa berulang kali memperingatkan Yang Kai bahwa dia akan melakukan apa yang dia bisa. Tetapi tujuan dari perjalanan Yang Kai adalah untuk menemukan masalah dengan binatang buas. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan peringatan kepada kepala desa? Setelah beberapa saat, Yang Kai melangkah ke Gunung Putih Bersih. Setengah hari kemudian, di sebuah gua, Yang Kai menghembuskan napas dengan hangat, menginjak mayat monster, dan berkata tidak puas, ini benar-benar lemah. Menurutnya, monster base ini hanya setara dengan level 3 atau 4 orde. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan wizard, dia bisa membunuhnya dengan kekuatan tubuh dagingnya saja. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengambil monster base core, dia membersihkannya dengan santai. Yang Kai menelannya langsung ke perutnya, duduk bersila, dan menjalankan teknik kultivasinya untuk memperbaikinya. Perutnya seperti guntur yang menggelegar, dengan suara aneh, kurang dari sebatang dupa sebelum dan sesudah, Yang Kai sudah selesai menyempurnakan monster core. Merasakannya diam-diam, Yang Kai sedikit mengernyit. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Memperbaiki inti monster-monster ini, peningkatan kekuatannya tidak jelas. Monster-monster ini tampaknya lebih lemah daripada yang dia bunuh di lembah terakhir kali. Dan energi yang tersimpan di core-nya secara alami tidak banyak. Pada kecepatan ini, bahkan jika dia memurnikan 1000 inti monster-monster ini, dia mungkin tidak dapat dipromosikan menjadi Wizard Expert. Tujuannya tidak jauh. Selama dia dapat dipromosikan menjadi Wizard Expert dan memiliki kesadaran ilahi sendiri, dia akan bahagia. Meskipun dia tidak puas. Tetapi sekarang dia tidak memiliki pilihan yang baik. Dia hanya bisa bertahan. Dan sambil menantikan untuk bertemu dengan monster-monster yang lebih kuat, dia perlahan mengumpulkan kuantitas. Pada hari-hari berikutnya, Yang Kai telah berkeliaran di Net White Mountain. Pergi jauh ke dalam, secara khusus mencari monster-monster untuk dibunuh. Itu sebulan dalam sekejap. Selama periode ini, Yang Kai membunuh banyak monster dan memperoleh banyak inti monster. Tetapi begitu banyak inti monster hanya digunakan untuk mempromosikan kultivasinya hingga batas Wizard Warrior peringkat rendah. Bahkan Wizard Warrior peringkat menengah tidak dapat ditembus. Lemah. Terlalu lemah. Level monster-monster Net White Mountain terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhannya sama sekali. Dia awalnya berencana untuk dipromosikan menjadi Wizard Expert dalam waktu 1 bulan. Kemudian membuka cincin ruang angkasa. Dan kemudian mundur dengan parah selama 2 bulan. Dan akhirnya kembali ke desa sebagai Wizard King atau bahkan Wizard Saint. Tetapi sekarang tampaknya dia berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa masuk lebih dalam dan lebih dalam, menyimpan harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pada hari ini, Yang Kai sedang memperbaiki inti monster yang baru saja dia dapatkan. Dan tiba-tiba telinganya bergerak dan alisnya sedikit berkerut. Dia benar-benar mendengar suara langkah kaki mendekati gua tempat dia bersembunyi.